Bantu apa dibanting? Iya, Miss. Apa, Mbak? Boleh nggak? Mau curhat ya wes curhat toh, tapi ingat jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri. Karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Oke, tentang apa sayang? Ini Miss, tentang perbankan. Tentang perbankan, oke. Jangan menyebut ya, tentang perbankan pun jangan menyebut ya. Oke. Yang pokoknya perbankannya itu yang di depan HRI yang posisinya di tengah itu loh. Oke, terus? Iya, Miss. Jadi, Suaramu gak handfree toh, Nduk? Waduh, Nduk. Gak jelas. oh, ya, Miss. Oh ya, sekarang Pak di Jangan pakai handfree mungkin. Halo, Pinter-pinter. Oke, gimana sayang? jelas Jelas Inilah. sekali. Pokok men konsentrasi banget ini teleponnya. Oke, gimana? Ini Miss, aku kan sebenarnya aku udah mau telepon lama sama Miss Yuni, tapi tak pikir-pikir apa itu kasusku kan belum selesai kan. Oke, kasus apa itu? Gini Miss, aku kan tahun 2022 kan aku pulang Indo. Oke. Nah waktu itu kan pandemi kan. Nah sebenarnya aku cuti kan 1 bulan. Cuma apa itu aku terdampak pandemi karena sampai 3 bulan. Karena waktu pulang Hongkong kan dikarantina kan. Jadi kan aku pesen hotel karantina itu full booking terus kayak gitu loh. Plus walaupun booking hotel kan harus pembayarannya kan pakai online kan, visa kredit atau apa, sedangkan saya kan nggak punya. Nah saya itu lalu di kampungku di daerahku sana Jawa Tengah Miss, aku kan buka kartu kredit kan di bank yang di KosWB. aku kan tabung. Ya di KosWB wes jangan nyebutin tempat-tempatnya. Terus? Iya, pokoknya yang di depan KJRI Tengah, tapi cabangnya kan banyak Miss di Indo, orang itu bank BUMN kan. Nah, posisi saya kan waktu buka rekening kan pakai tabungan TKI Hongkong. Oke. Nah, posisi saya kan ibu rumah tangga, jadi kan yang penting kan katanya ada uang 20 juta baru aku itu bisa buka visa kredit kayak gitu loh Miss. Terus? Nah, saya buka yang visa platinum yang limitnya 50 juta. Lalu kok aku udah berapa minggu, Miss, 2 minggu itu belum jadi sampai aku kembali ke Hongkong kayak gitu loh. Nah, misinya saya sebenarnya itu karena dampak pandemi, apa-apa kan nggak boleh keluar, Miss. Dulu waktu di karantina apa-apa, jadi kan kita nggak bisa beli tiket lalu bayar. Halo. Misinya buka kartu kredit itu kayak gitu biar mempermudah kalau dengar Terus? Miss? Dengar terus? Misi saya membuka kartu kredit itu untuk pembayaran online, misalnya booking tiket pesawat atau apa kayak gitu loh Miss. Terus? Nah yang sekarang jadi masalah itu Miss, aku itu kan sampai Hongkong kan bulan 7 2022. Nah, bulan 7, bulan 8, bulan 9 itu visa kreditku belum di ACC. Aku sampai Hongkong itu belum di ACC, Miss. Tapi itu sales marketingnya itu selalu telepon terus, Miss. Kalau apakah kamu buka apa itu visa Pertamina apa ditawari banyak macam-macam kayak gitu loh Miss. Kok aku jadi pusing kayak gitu loh. Nah, kok
belum jadi aja udah banyak penelponnya, Miss. Berarti kan dataku bocor dari situ kan, ada telepon ke WA aku masuk itu loh. Jadi kan aku percaya saja ya, Miss, misalnya ada telepon dari Bank Mandiri, maksudnya bank yang sejak aku jadi TKW Hong Kong itu pakai Bank Mandiri. Kalau ada telepon dari call centernya Bank Mandiri, aku kan percaya karena aku sendiri yang buat visa kredit kayak gitu loh, Miss. Nah, jadi kan 2003 bulan 4-an itu jadi, Miss. Sekitar 6 bulan jadi. Nah, di ACC kan sudah semuanya clear, jadi udah dikirimkan ke alamat saya di Indo, lalu adik saya ngirim ke Hong Kong lewat jasa pengiriman yang 1 kilo $28 yang diambil di toko Indo itu aman, Miss. Tapi setelah aku aktifkan, aku kan bulan 8 kan biasanya kalau orang Hong Kong kan kalau bulan 8 itu kan pada summer holiday pada pergi ke luar negeri lah. Ini ada rencana mau ku pakai. Nah, pas aku mau pakai tapi rencananya nggak jadi pakai, berarti itu kartu kreditku itu baru, Miss, belum pernah dipakai. Tapi tiba-tiba itu aku kan nggak tahu ya, Miss, ada tagihan kayak gitu loh, Miss. Yang aku pusingkan tagihannya itu tagihan di Blibli.com Jakarta sebanyak 45 juta. Kan aku kaget, Miss. Loh, kok bisa dataku bisa dipergunakan orang, gimana ini? Lalu kan aku itu waktu konangannya itu transaksi bulan Juli tanggal 20. Nah, kan aku waktu itu kan ada traveling Agustus. Lah setelah aku pulang ke Hong Kong Agustus September itu ada tagihan, Miss. Nah, tagihannya itu lewat mobile banking. Nah, aku kan langsung telepon yang aku buat kartu Mandiri di kotaku itu. Ya, dia bilang kamu ke cabangnya aja yang di Hong Kong, Mbak, untuk buat surat sanggahan kayak gitu. Lalu aku buat surat sanggahan lewat email itu yang banknya di tengah itu, yang inisialnya M itu loh, Miss. Lalu aku sanggahkan, lalu itu 6 bulan itu baru selesai, Miss. Nah, posisinya aku di Hong Kong, kenapa kartu kreditku bisa untuk belanja di Jakarta loh, Miss? Kan nggak masuk akal. Lalu aku itu tujuan saya ini kan dataku udah bocor, nggak bisa dilindungi oleh bank tersebut kayak gitu loh, Miss. Jadi gimana ya, Miss, solusinya? Misalnya bisakah kita menuntut hak kita walaupun data kita kan sekarang kan ada undang-undang data pribadi kan, Miss. Itu bisa nggak dituntut misalnya kayak gitu? Oke, sekali lagi belum tentu juga bank itu yang melakukan pembocoran informasi ke sampean. Kenapa? Sindikat sekarang ini sangat pintar sekali untuk pura-pura menjadi bank tersebut. Jadi karena kamu bilang selalu mengatakan bahwa hanya bank itu yang tahu. Sementara sehari ini media sosial itu lebih canggih, Mbak. Jadi saya kurang setuju jika kamu bilang hanya bank tersebut. Karena sindikat itu secara random, bahkan mereka sudah punya target-target tertentu. Jadi bukan karena bank tersebut. Lah saya aja nggak punya bank BCA, data saya ada di bank BCA dan mengatakan saya dapat undian. Saya tidak punya kartu kredit Indonesia, mereka bilang saya punya pembayarannya harus dilunasi. Padahal kartu kredit saya adalah HSBC, Standard Chartered Hong Kong. Jadi kartu kredit saya yang saya pakai adalah Citibank. Jadi saya ada 3 kartu kredit dari Hong Kong, HSBC, Citibank, dan Standard Chartered.
Itu 3 bank itu. Tapi di Indonesia saya juga punya tagihan, Mbak. Artinya adalah banyak sekali penipuan-penipuan. Jadi apakah pasti bank tersebut? Kan kita nggak tahu juga. Untuk memastikannya, sampean harus buat laporan polisi. Miss, aku itu udah ke KJRI udah ada 4 kali. Pertama itu diterima sama Bu Mita apa Bu siapa itu, aku ada rekodnya. Terus? Itu bilang waktu itu kan dianya lagi pulang, kepolisian Indonesia yang bertugas di Hong Kong lagi pulang. Lalu aku datang lagi, itu diterima sama asistennya polisi itu, Pak Ade apa Pak Dede kayak gitu itu loh. Saya juga sampai ke peduan itu yang pegawai bea cukai iku Pak Arifin. Aku curhat semua. Terus? Nah, kamu buat sanggahan yang aku alhamdulillah ya Miss. Aku itu waktu itu ya punya deposito ya. Di situ ya, karena aku saking percayanya Miss sama bank tersebut, deposito aku tak taruh situ semua. Nah, pas untung mau kejadian ini Miss, aku kan beli rumah kan di Indo, jadi semua depositoku tak dicairkan semua itu udah nggak ada apa-apa, cuma tinggal 6 juta ya Miss. Pas ada kejadian itu Miss, ya Allah, aku saking bersyukurnya, nggak tahu kenapa aku biasanya menu-menuin deposito di situ sampai pegawainya itu bilang, waduh ini Mbak Eki itu bersyukur untung nggak punya deposito, nggak punya asuransi di Bank Mandiri. Sorry salah nyebut Miss, ini nggak apa-apa Miss. Oke, lanjut. Masuk YouTube nggak ini? Lu live Miss Yuni ngomong live terus. Lalu ya itu maksudnya posisi saya memang udah nggak dipakai, aku sudah nggak ada uang di bank tersebut. Tapi yang aku khawatirkan data aku kan di situ masih tertera di situ Miss. Jadi walaupun aku nggak ada uang, ada masalah kayak gini kan aku harus menyelesaikan kayak gitu loh. Saya kan kalau tipenya saya kalau ada masalah itu aku harus menyelesaikan se-clear mungkin, detail mungkin bahwa ini itu bukan transaksi saya, karena posisi saya di Hong Kong, belanjanya itu di Indonesia kayak gitu loh Miss. Karena gini loh Mbak, setahu saya kartu kredit itu tidak bisa dipakai orang lain tanpa konfirmasi nomor telepon. Jadi ada PIN yang hanya dipakai sekali. Jadi saya nggak tahu ya, karena saya nggak pakai kartu kredit Indonesia, jadi saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu bahwa di Hong Kong itu ada 1 kali PIN itu bisa dipakai. Dan kalau memang sampean sudah tidak digunakan lagi kartu kredit itu, ya dipotong aja. Ngomong sama mereka, kan bisa nggak usah dipakai kartu kreditnya, dikembalikan, dipotong. Iya Miss, sudah tak potong ini. Lah ya, potong sendiri. Ya udah, berarti kan masalahnya selesai. Intinya adalah karena informasi itu kamu nggak bisa ngambil datamu di bank manapun Mbak. Saya punya bank di BRI, BCA, Mandiri, terus BNI. Terus saya sudah nggak pakai mereka, saya minta data saya, ya nggak boleh dong. Itu kan privasi mereka. Nggak bisa kamu narik balik informasi itu. Tapi posisi saya waktu belum ditutup masih aktif, lalu aku kan ke bank tersebut mau nutup, katanya rekening saya itu dibekukan kayak gitu loh Miss. Ya berarti kan sudah tidak bisa bergerak lagi. Kalau dibekukan kan sudah tidak bisa bergerak lagi. Iya kan, aku lalu kan dia KJRI juga suruh aku ke kepolisian Hong Kong. Lah stafnya itu kan bilang yang Ibu M itulah yang inisialnya Ibu M. Nah, saya kan lalu ke kepolisian Hong Kong, ke Wan Chai Miss. Terus? Lalu dia bilang, kamu
masalahnya di Indonesia, kenapa lapornya di Hong Kong kayak gitu. Ya aku suruh KJRI datang ke sini, Aser kayak gitu aku bilangnya. Loh kok nggak pakai logika, kecuali kamu bermasalahnya itu di bank tersebut yang ada di Hong Kong kayak gitu. Tapi aku buka rekeningnya di Hong Kong kayak gitu. Sedangkan sekarang posisi saya rekening saya dibekukan di Hong Kong kayak gitu, walaupun itu nggak ada uangnya dibekukan, tapi itu kan data pribadiku masih ada di situ semua, Miss. Iya Mbak, sebentar. Kamu bingung banget dengan data pribadimu. Saya seperti yang saya katakan, saya buka bank BCA, BNI, BRI, Mandiri. Datamu itu nggak bisa diambil sayang. Datamu sudah masuk di sistem mereka. Data sudah masuk, kamu mau ngapain? Mau ngambil? Ya nggak bisa dong. Enggak, Miss, aku takutnya kalau disalahgunakan kayak gitu. Ya udah, kalau intinya adalah ada orang yang telepon atas nama bank-bank tersebut, abaikan. Blok aja. Enggak, Miss. Soalnya sampai sekarang juga kan masih ada tagihan di itu emailku. Kalau aku itu harus melunasi utang yang bukan belanja saya kayak gitu loh. Ya udah kan bisa dituntut lain kali pulang Indonesia. Kalau kamu di Hong Kong ya nggak bisa nuntut toh. Walaupun cabangnya ada di Hong Kong, tapi kan mereka bukan bank Hong Kong, Mbak. Dan penipuannya terjadi di Indonesia. Ya nggak masuk dong di logika. Iya, tapi aku telepon call centernya kan itu yang stafnya pegawai Bank M itu yang itu kan dulu membantu meng-email saya di di customer care-nya itu. Nah, waktu itu kan aku kenapa kok HP saya apakah disadap? Miss, aneh banget, Miss. Mobile bankingku juga tak dicek-cek. Itu ada nomor yang nggak ku kenal, Miss, nomor Indonesia, Miss. Oke, sekali lagi saya katakan, jika kamu sudah tidak memakai bank tersebut dan nomormu sudah dibekukan, kartu kreditmu sudah dimatikan, ya udah selesai kan? Jangan pakai bank, sudah selesai. Iya, tapi itu ada email terus nagih-nagih, tapi aku sanggah terus, Miss, lewat email juga. Ya udah loh, sanggah aja. Tapi yang aku bingungkan itu maksudnya kemarin kan dia email kalau sanggahannya itu tetap jadi beban saya. Kan aku nyanggah lagi, Miss, katanya saya menerima OTP. Iya, OTT iya. Sedangkan aku nggak pernah menerima OTP. Aku yang gini, Miss, yang saya anehkan itu ini, Miss. Nah, misalnya aku pengguna kartu kredit sah. Misalkan aku belanja, otomatis pihak bank tersebut kan notifikasi saya, Miss. Enggak, Mbak. Enggak juga. Enggak semuanya dinotif. Juga. Seperti saya belanja di bahaya sekali, Miss, kalau. Ya itulah bahayanya kartu kredit, Mbak. Wah, ngeri banget loh, Miss. Kartu kredit memang bahaya. Kartu kredit itu sangat bahaya. Ini pernah satu kejadian waktu saya bekerja di restoran, salah satu restoran di Wancai. Bukan di Wancai, di Sentral. Ada orang kehilangan kartu kredit. Tahu nggak, kartu kreditnya itu buat belanja apa-apa. Nggak ada notifnya, Mbak. Ya. Nggak ada notifnya. Karena itulah bahayanya. Sampai waktu mendaftar membuka kartu kredit itu sebenarnya semuanya sudah dijelaskan. Kita menandatangani berapa lembar kertas. Di situ dijelaskan semuanya dengan detail. Tinggal sampean paham nggak waktu penjelasan itu? Atau pihak bank tidak menjelaskan, apakah sampean membaca 20 lembar tanda tangan itu? Aku cuma ngisi formulir aja, Miss, selalu tanda tangan, karena kan di kotaku kan nanti dikirim lagi di Semarang, kirim lagi di Jakarta kayak gitu. Jadi yang memfollow
aku itu banyak orang Miss, setelah aku dataku untuk pendaftaran visa kredit itu selama 6 bulan banyak sekali yang telepon Miss, apalagi setelah kartu kreditnya udah jadi lalu udah aku aktifin, waduh Miss, teleponku itu telepon Indonesia kayak aku itu seolah-olah aku itu ikan mau dipancing itu Miss. Setiap hari ada telepon masuk, ada puluhan telepon setiap hari. Aduh Miss, aku pusing banget Miss. Ya Allah, ini telepon apa kok merah? Kan aku pakai iPhone kan Miss. Jadi kalau ada orang telepon itu diheningkan kayak gitu, nggak bakalan masuk kalau ada telepon yang tak dikenal Miss. Makanya waktu itu kan kejadian telepon masuk banyak banget Miss, itu entah scammer dari mana itu Miss yang mau ngelacak kartu kreditku mungkin Miss. Ya karena kartu kredit itu nggak cocok buat kita Mbak. Kalau kita nggak punya bisnis, kartu kredit itu nggak cocok Mem. Dan ingat, kartu kredit itu kalau nggak dipakai itu ada administrasinya. Kamu harus bayar administrasi. Iya, aku paham Miss, kayaknya per 1 tahun kayak gitu 50.000 atau berapa? Nggak mungkin kalau 50.000 Mbak. Nggak mungkin kalau 50.000. Iya, 500.000 ding Miss. Aku udah setuju karena ya mungkin karena dampak pandemi ya Miss, saya bikin itu jebule, aduh menjerumuskan sekali ya Allah. Ya kan saya selalu bilang kadang-kadang membuka sesuatu tuh harus dipikir dulu. Karena memang bukan porsi kita Mbak, kecuali kita orang berbisnis ya. Kalau kita orang bisnis, kalau kita punya pendapatan, terus uang kita muter terus, itu mungkin bisa. Kalau uang kita nggak bisnis dan kita gajian aja cukup-cukupan, bagaimana mungkin kita membuka kartu kredit? Bener nggak? Iya. Ya intinya adalah sekarang, jika mereka masih ngimil ya disanggah dengan bukti-bukti yang ada. Kita lihat aja kalau kamu pulang seperti apa dan bagaimana. Ya karena itulah jangan pernah buka kartu kredit, karena kartu kredit itu bukan porsi kita. Iya Miss, aku paham Miss. Dan buka kartu kredit itu konsekuensinya sangat berat sekali loh Mbak. Saya pernah lupa nggak bayar kartu kredit, itu bunganya itu double, triple loh. Jadi saya pernah waktu itu lupa nggak bayar kartu kredit, telepon anak saya berkali-kali. Itu memang kenyataan seperti itu, lebih bahaya lagi kartu kredit itu. Jadi kalau memang ya harus tahu diri sendirilah. Kamu punya uang deposito 1M, kalau kartu kreditmu jalan ya habis Mbak. Karena kita harus, kartu kredit itu buat orang bisnis ya. Beli apapun kan murah kalau pakai kartu kredit. Iya Miss. Jadi memang bukan standar kita. Hanya untuk sebuah hotel sampean harus buka kartu kredit yang menyebabkan data dan informasi sampean, yaitu kesalahan mutlak ya bagi saya ya. Ya kalau orang-orang sultan sih buka kartu kredit aman-aman aja. Kita babak belur kita Mbak. Iya, iya Miss, aku tahu Miss, karena ya posisiku kan, maksudnya waktu itu kan pandemi kan Miss. Aku yang nggak tahu kalau setelah aku berada di Hong Kong berapa bulan itu udah nggak pandemi lagi kayak gitu. Aku aja masih di karantina waktu itu 7 hari di hotel bandara itu. Ya itu seperti yang saya katakan. Ya Allah, aku itu nggak nyangka loh Miss, ya Allah, menakutkan itu perbankan Miss. Ya Allah, aku itu sampai sekarang itu mau kirim uang ke Indonesia ya Miss, walaupun kursnya lagi 2.000 lebih. Aku itu sampai takut loh Miss. Ya nggak perlu takut-takut amat. Kan mungkin sampean pernah klik sesuatu informasi yang dirantas oleh penipu. Enggak Miss, aku itu orangnya itu sibuk kerja. Kan aku kenal Miss Yuni kan waktu 2022 waktu setelah pulang dari Indonesia kan ada berseliweran itu Miss, Facebook yang ada garangan-garangan itu loh Miss. Lalu ada orang-orang yang pada ketipu cowok-cowok yang namanya Faruk itu loh Miss. Nah itu kan ini Mbak Yuni ini siapa sih kok berseliweran nang Facebook lah. Aku ngecek Miss, ngecek Facebook
Ya, nah, lalu yang ngapusin garangan itu ujuk ketangkep di Jawa Timur apa di mana itulah. Lalu sejak itu aku ngikuti Miss Yuni, YouTube-nya Miss Yuni kayak gitu loh. Oke, berarti kan sudah paham toh, artinya adalah penipuan di mana-mana dan berhati-hati saja. Tidak tahu itu benar atau salah, berhati-hati itu lebih baik, ya. Tapi kasusku ini sejak September 2023, Miss, kasusku ini yang ada tagihan itu kartu kredit itu, Miss. Jadi aku itu bingung kayak gitu, kok kenapa aku kan bukan orang penting, apakah HP ku disadap kayak gitu. Masalahnya sekarang mobile bankingku yang M itu, Miss, ada nomor Indonesia, Miss, bukan nomor saya. Aku nomor 10 tahun yang lalu kan ada satu kartu 2 nomor itu, Miss, sampai tak dicek semua itu nggak ada.